Panjenengan tahu nggak Pak, kalau ini arah bedengan ini sebenarnya ada aturannya Pak? Jenengan tahu nggak Pak? Nggak tahu. Nggak tahu Pak. Nah, sebenarnya ada Pak. Dan ini kebetulan lahan ini, lahannya panjenengan ini, lahannya Bapak ini juga, ini kebetulan sudah benar. Jadi caranya gimana? Caranya kita harus lihat kompas Pak. Kita harus cari tahu utara itu sebelah mana. Kebetulan ini benar. Tadi saya cek di kompas, utara itu ke sana Pak. Nah, jadi bedengan yang benar itu adalah bagusnya itu mujur utara selatan, betul. Jangan sampai keliru timur barat. Kenapa? Sebabnya tahu nggak Pak? Karena kalau keliru timur barat itu Pulau Jawa ini kan di selatan Katulistiwa. Nah, matahari dari pagi sampai sore itu kan di sebelah utara. Nah, jadi kalau keliru timur barat seperti ini, yang kena matahari itu cuma satu sisi. Sisi yang sebelah sini itu nggak kena matahari. Wah, itu kalau musim hujan itu namanya serangan jamur ya, kayak patek, itu pasti gila-gilaan. Yang sebelah sini pasti nggak bisa kering. Nah, yang bagus itu adalah mujur utara selatan, dari pagi dapat sinar, yang sisi sebelah sini dapat sinar ketika pagi, sisi yang sebelah sini dapat sinar ketika sore. Nah, ini kebetulan lahan ini sudah betul ini Pak. Jadi ini bedengannya tuh mujur utara selatan. Ini benar-benar bagus. Ini juga begitu. Sana untuk panjang itu mesti membuat sana. Ah, gitu. Memang betul. Jadi ya, kebanyakan petani itu gitu. Jadi gimana kontur lahan, terus kemudian ngikuti. Iya. Nah, ini misalnya gini, kita umpama ya, misalnya utara sebelah sana. Lah, gimana caranya? Caranya ya berarti harus bikin pendek-pendek gini Pak. Pendek-pendek. Iya. Jadi apa namanya, supaya tetap bisa utara selatan. Sebenarnya agak menceng-menceng dikit nggak apa-apa. Cuma jangan sampai timur barat. Jangan sampai timur barat. Karena kalau timur barat nanti yang kena matahari itu cuma satu sisi. Sisi sebelah sini nggak kena. Gitu. Orang tani begitu, itu baru buat sawahnya mujur selatan barat, selatan utara. Membuat itu ya barat timur. Nek kuwi Pak Nur di Sapa Masjid kuwi. Ada di sini. Oh iya, gitu. Modele di ngono kuwi, milih ndak dari bentuk sawah ae. Iya. Nah, itu nanti repotnya kalau musim hujan. Nah iya, agak dadi kae kok geburi kok. Lekas dadi. Musim hujan itu repotnya nanti serangan jamurnya itu nggak bisa diatasi, sulit. Karena yang sisi sebelah sini kan nggak kena matahari sama sekali. Gitu. Dari pagi sampai sore nggak kena matahari. Ya, pengaruhnya besar. Pengaruhnya besar. Terus ke tanaman ini kan tadi sudah pakai Sindoaji, berarti ini sudah aplikasi 2 kali ya. Maksudnya ini F dampak. Ini ya. Tadi pagi kan ini aplikasi yang ketiga. Berarti ini kan efek dari aplikasi 2 kali. Ya. Nah, ini kalau ngelihat tampilan tanamannya, sudah pernah nanam di musim kemarau belum? Ini kan musim kemarau ya. Sudah pernah belum? Kebetulan kalau kemarau baru ini. Baru kali ini. Pun kemarin dikasih warning, ditakut-takutin sama musim kemarau kok nanam gambas gitu ya. Tapi kalau dari pengalaman selama ini, itu tampilan tanaman itu kira-kira mirip-mirip di musim hujan nggak kira-kira? Ya. Iya kan? Iya kan? Kayak mengejar. Iya. Nah, harus segera ngasih hajir. Ya, oh gitu ya. Jadi ini termasuk ibaratnya pertumbuhan cepat ya. Iya. Bagus ya. Warna daun juga bagus ya. Iya. Padahal harusnya kalau musim kemarau warnanya nggak kayak gitu. Secara umum maksudnya. Ya, secara umum. % lah. Ya. Kalau musim kemarau harusnya warnanya nggak seperti itu. Iya. Oh iya, oke. Model sini nanam timun kemarau ini harus karen-karen itu ada air, harus basah. Nggak basah nggak jadi. Oh, kalau nggak basah nggak jadi. Lah ini kan termasuk nggak terlalu basah ya. Iya. Tapi termasuk bagus ya. Jadi ada lagi Pak, yang kadang-kadang salah dari petani itu masalah mental Pak. Kadang-kadang tadi seperti dikatakan ya, ada petani nakut-nakutin, musim kemarau gini kok nanam gambas nanti nggak jadi gitu kan. Nah, kebanyakan petani itu begitu dikasih tahu begitu, langsung mengkeret Pak, nggak berani nanam. Padahal sebenarnya kalau kita orientasi pada harga ya, Pak ya, harga panen. Itu harusnya ketika orang lain mengatakan sulit,
harusnya kita tuh malah tertantang, Pak. Iya, harusnya tertantang malahan. Karena bisa jadi, Peluang. iya, karena nanti yang nanam nggak banyak, berarti panenan nggak banyak. Harganya, kita berharap harganya bisa bagus gitu kan. Nah, tinggal sekarang tantangannya itu adalah gimana caranya di musim sulit seperti tadi, tanaman bisa bagus, kan gitu, Pak? Nah, gitu. Ya itulah, akan selalu ada hadiah bagi orang yang bisa menyelesaikan masalah. Nah, ini mentalitas yang harus dimiliki oleh petani, harusnya begitu. Jadi jangan cuma mikir, wah ini mudahnya nanam tuh musim bulan anu misalnya gitu ya. Kalau itu diikuti, semua nanam. Ketika semua nanam, nanti panenan pasti banyak, harga pasti jatuh gitu. Saya baru coba-coba kacang panjang. Oke. Itu kalau lemahnya itu empuk, mesti kuning. Oh, Tapi nek digalengan, ya. kok enggak kuning. Nah, saya baru coba lebaran Troklo Ponjo. Punya tanaman kacang panjang, Pak? Nah, saya baru tumbuh. Jadi Oh, udah iya. panen pari, terus langsung tanam, enggak diapa-apain. Iya. Maksudnya enggak cuma Dicoba. dikekrek aja. Baru coba saya kok iya, nanam iya. galengan kok atas kok tidak menguning ngoten lho. Iya, iya, iya. Terus menggawe apa namanya? Bedengan Bedingan nanti ketika sudah tumbuh. Oh iya, iya. Mbak, mana Mbak? Nah, itulah empuk itu. Nah, kuning semua itu. Iya. Nah, kebanyakan petani juga salahnya tuh di ini, di perencanaan. Jadi gini, kadang-kadang itu petani itu ketika diajak untuk berpikir tentang pupuk, itu kadang-kadang sering kalinya tuh malah ini, alah pupuk yang murah-murah aja, nanti kalau misalnya bermasalah ada penyakit kan tinggal cari obatnya. Padahal ini pola berpikir yang keliru, Pak. Kan sebenarnya sama seperti kalau kita ke anak kita ya, Pak ya. Mana yang lebih, kalau kita ingin punya anak yang sehat, mana yang lebih penting? Kita berikan anak itu nutrisi yang bagus sehingga dia tidak sakit. Nah, atau kita kasih nutrisi seadanya, kalaupun sakit nanti beliin obat di warung. Yang benar yang mana, Pak? Yang pertama apa yang kedua, Pak? Yang pertama kan. Nah, kita ke tanaman kita juga harusnya seperti itu. Jadi tapi kebanyakan petani nggak gitu. Kebanyakan petani itu ketika bicara tentang pupuk, tentang nutrisi tanaman itu seadanya, gitu. Nggak berpikir sungguh-sungguh. Dan nanti kalau tanamannya sakit, barulah kemudian nanti obat banyak tinggal beli di warung misalnya gitu kan. Itu salah. Seharusnya yang dipikirkan sejak awal itu adalah nutrisi tanaman sehingga tanaman tidak sakit. Jangan sampai sakit. Kalaupun sakit, diobatin itu gampang. Kan harusnya Jadi, gitu, Pak. kekebalan tubuh istilahnya kan. Iya. Apa namanya? Nek wong tani barang ki nek gek kena gek usaha. Ya itu dia. Nah itu yang perlu kita perbaiki, Pak. Jadi kalau bisa itu jangan sampai kena kan gitu, Pak. Kalau Nah, ini Antisipasi. nanam tidak keluar semprot 2 kali. ya. Ini sekarang kena alat buah, Iya. ya kan? Godhonge barang itu enggak toh. Iya. Aku meni parah HP kok. Aku lho betul keluar semprot. Iya, ternyata sekarang seperti ini. Kita pakai insektisida, itu ada insektisida yang bisa membuat telur. Jadi misal pun dia tuh disuntik sama lalat buah, itu telurnya tidak netas. Nah, itu ada sebenarnya gitu. Tapi kan karena kemarin mungkin kita berpikirnya, alah nanti aja gitu. Nah, sekarang terlanjur banyak yang banyak yang kuning-kuning. Jadi berpikirnya itu harusnya adalah pencegahan. Sudah bawa. Nanti bisa dibawain. Kalau yang itu saya bawa tadi. Secepatnya itu. Ada, bisa, mulai bisa. nganu, kepentel. Bisa. Insya Allah bisa. Ada.